Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda. Saya dari jurusan Ilmu Politik, kelas Teori Konflik dan Perubahan Sosial 01. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah Teori Konflik dan Perubahan Sosial, yaitu mengenai sumber-sumber konflik. Konflik merupakan fenomena masyarakat yang biasa muncul saat perbedaan individu atau kelompok sudah tidak dapat didamaikan. Sebagai sebuah gejala sosial, konflik sebenarnya hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan masyarakat, apalagi ditambah kebudayaan yang beragam memunculkan banyaknya perbedaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah sering kita jumpai berita-berita konflik di berbagai wilayah. Konflik tersebut beragam, mulai dari konflik pribadi dan juga konflik antar kelompok. Sebelum membahas atau mempelajari lebih lanjut mengenai sumber-sumber konflik, pastinya kita harus terlebih dahulu memahami apa pengertian dari konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin yang berarti saling memukul. Secara psikologis, konflik merupakan proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihaknya berusaha untuk menyingkirkan pihak lain. Konflik juga dapat diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki persamaan dan perbedaan perilaku. Adanya persamaan dan perbedaan perilaku ini membuat manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dari pemikiran yang berbeda-beda inilah yang dapat memicu terjadinya sebuah konflik. Menurut Gibson, sebuah hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, sebuah hubungan juga dapat menciptakan konflik. Hal ini dapat terjadi apabila masing-masing individu di dalam sebuah organisasi memiliki kepentingannya atau tujuannya masing-masing dan tidak mau bekerja sama satu sama lain, sehingga dapat memicu terjadinya konflik. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Di antaranya yang pertama adalah konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, konflik juga dapat terjadi karena adanya perbedaan latar belakang budaya sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, konflik juga dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Ada beberapa jenis konflik. Yang pertama, konflik antara atau antar peran sosial, misalnya antara peranan dalam keluarga ataupun dalam profesi. Yang kedua, ada konflik antar kelompok sosial, yaitu misalnya antar keluarga dan antar geng. Yang ketiga, ada konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, misalnya polisi yang melawan massa. Yang keempat, ada konflik antar satuan nasional, misalnya kampanye. Yang kelima, ada konflik antar agama. Yang keenam, ada konflik antar politik. Yang ketujuh, ada konflik antara individu dengan kelompok. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan materi mengenai sumber-sumber konflik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.